Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Tahari dari kelas RPL, akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan atau AI. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar, organisasi modern, pengumpulan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log sistem. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara lainnya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Organisasi Anda dapat mengintegrasikan kemampuan AI dalam aplikasi data untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Di sini saya akan menunjukkan kecerdasan buatan atau AI yang pernah saya buat pada saat kuliah D3 Teknik Komputer Kontrol di Politeknik Negeri Madiun, yaitu sistem Smart Stove menggunakan microcontroller Arduino berbasis Android. Di sini saya akan melihatkan sekilas video tugas akhir saya. Itulah sekilas video tugas akhir saya pada saat menempuh D3 Teknik Komputer Kontrol. Untuk manual grupnya, sistem Smart Stove menggunakan microcontroller Arduino berbasis Android, yaitu pengenalannya. Smart Stove adalah sebuah komputer pintar yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi panci pada kompor dan sensor suhu termokouple sebagai pendeteksi suhu api pada kompor. Kompor ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengoperasikan kompor gas pada saat memasak air. Kompor ini berguna untuk stabilisasi api dan otomatis matikan dengan timer pada kompor agar dapat menghemat biaya pemakaian gas dalam bidang rumah tangga. Alat ini menggunakan Arduino Mega sebagai microcontrollernya dan menggunakan berbagai macam sensor seperti sensor ultrasonik, sensor api, sensor suhu, motor servo, dan digunakan untuk mengatur jumlah keluaran api yang dibutuhkan, dan juga timer yang digunakan untuk mengatur waktu yang dibutuhkan sebagai media untuk monitoring stabilisasi nyala api, nilai melalui LCD dan Android. Setelah data dari sensor diolah, maka sistem akan memberikan aksi keluaran kepada aktuator yang berupa servo dan buzzer. Pergerakan servo akan bertujuan untuk membuka katup gas dan mematikan api. Selain itu, servo juga dapat mengatur stabilisasi nyala api pada kompor sehingga nyala api dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Fitur Smart Stove. Yang pertama, Smart Stove dapat dimonitoring melalui smartphone Android. Waktu yang digunakan sesuai dengan waktu sekarang. 3. Aplikasi pada smartphone Android dapat menampilkan jarak panci pada kompor, suhu api pada kompor, dan timer sebagai pewaktu. Aplikasi Smart Stove pada smartphone Android dapat mematikan kompor apabila terjadi kebakaran pada gas. Kompor ini dapat mendeteksi panci dengan 3 ukuran panci: kecil, sedang, dan besar. Spesifikasi Smart Stove: 1. Arduino Mega 2560 sebagai microcontrollernya, olah data pada Smart Stove.
ultrasonik sebagai sensor jarak, termokouple sebagai sensor suhu, motor servo sebagai driver untuk membuka kutub gas. RTC DS3231 sebagai pewaktu untuk mengatur timer. Akumulator untuk penambah fitur pematik kompor. Node MCU sebagai konektivitas WiFi pada kompor. Baterai aki 12 volt sebagai sumber daya. Bagian SmartTOF, tampak keseluruhan SmartTOF. Yang pertama ya sensor thermocouple, yang nomor 2 sensor ultrasonik, yang 3 motor servo, yang keempat tombol on off, yang kelima keypad, yang keenam LCD 20 perkabelan SmartTOF sebagai berikut. Untuk komponennya sebagai berikut: gambar Arduino. Untuk sensornya ultrasonik dan thermocouple, motor servo dan buzzer, LCD, keypad, dan modul MCU. Cara pengoperasiannya: yang pertama, pastikan kompor dan alat dalam keadaan mati. Yang kedua, siapkan panci dan air yang ingin digunakan sebagai berikut untuk ukuran panci dan volume airnya. Yang ketiga, nyalakan switch dengan memindahkan posisi saklar power supply dari posisi off ke on. Yang keempat, buka pemantik kompor ke arah kiri pada posisi on dengan sedikit menekannya. Yang kelima, letakkan panci yang sudah terisi air ke atas kompor. Tunggu sampai api menyala. Yang keempat, tekan tombol A pada keypad untuk ke menu alarm atau waktu. Yang ketujuh, masukkan alarm atau waktu untuk yang diinginkan. Data waktu untuk memasak sebagai berikut. Yang 8, buka aplikasi di HP. Aplikasinya sudah hilang, mohon maaf. Terus hingga muncul screen berikut. Pastikan alat dan aplikasi terhubung. Tunggu hingga waktu untuk memasak telah selesai. Buzzer akan berbunyi, bip bip bip, dan LCD muncul kata waktu selesai. Tekan tombol B pada keypad untuk mematikan buzzer yang berbunyi dan untuk mengembalikan ke menu LCD sebelumnya. Yang 10, air yang dimasak mendidih dan api pada kompor akan mati. Yang 11, angkat panci pada kompor yang sudah selesai untuk memasak. Yang 12, matikan switch dengan memindah posisi saklar power supply dari posisi on ke posisi off. 13, jika ingin menggunakan dan memasak lagi, lakukan langkah-langkah di atas seperti berikut. Terima kasih. Untuk percobaan memasak dari air dan pewaktu sebagai berikut: panci sedang, panci kecil, kita putar video percobaan pada saat uji coba alat tugas akhir saya. Tekan ke api menyala otomatis. Setelah itu masukkan timernya atau waktu yang diinginkan untuk memasak, seperti manual tadi. Setelah itu air mendidih, bunyi alarm bip 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 bip, akan tertutup katupnya dan kompor akan mati apinya. Berikut video ya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.